Halo Sivitas UPI, selamat datang kembali di Podcast UPI, Program Bibir, Bincang-Bincang Ringan. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi Sivitas UPI yang menjalankannya. Semoga kita semua diberikan kenikmatan dan keberkahan di bulan suci yang fitri ini. Bersama aku, Alivia Nurti Zahra, yang akan menemani Sivitas UPI semuanya pada episode kali ini. Nah, berbicara mengenai bulan puasa nih ya, tentunya tidak afdol kalau pada tema episode kali ini kita tidak membicarakan hal itu. Nah, tentunya aku sudah bersama dengan salah satu orang yang luar biasa yang akan membagikan pengalamannya selama berpuasa di Indonesia ini loh. Kira-kira beliau siapa ya? Nah, beliau sendiri ini merupakan salah satu dari Sivitas UPI juga loh. Oke, penasaran kan? Nah, aku sudah bersama dengan Kang Yahya, yang mana beliau ini merupakan salah satu mahasiswa mancanegara. Oke, langsung aja mungkin. Halo Kang Yahya. Hai. Hai, gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Iya. Puasanya lancar kan? Iya, lancar. Oke, lancar ya, alhamdulillah. Nah, mungkin boleh kita kenalan diri dulu ke Sivitas UPI semuanya. Barangkali udah penasaran nih sama Akang gitu. Mulai dari nama, asal prodi, dan juga asal negara. Iya. Hai semuanya, nama saya Yahya Rivera dari Filipina, berasal dari Filipina. Jurusan atau pendidikan bahasa Arab. Oke, itu dia profil singkat dari Kang Yahya loh. Nah, Kang Yahya sendiri di UPI ini dapat beasiswa loh, sehingga beliau berkesempatan untuk merasakan tinggal di Bandung khususnya gitu ya. Nah Kang, aku mau nanya nih ke Kang Yahya nih ya, mengenai pengalaman Akang selama berpuasa di Indonesia lah tentunya ya. Ada nggak sih perbedaan about difference yang mungkin Akang rasakan selama berpuasa di sini dan juga di negara asal? Selama saya di Indonesia ya, saya sudah 2 tahun di sini. Jadi sudah 3 kali berpuasa di sini. Jadi mungkin perbedaannya pertamanya karena di sini semuanya orang Muslim atau hampir semuanya orang Muslim. Jadi banyak sekali yang mendengar sahur ya seperti itu. Di negara saya mungkin ada tapi bukan terlalu banyak seperti di sini. Ya ada juga di sini yang makan sahur bareng ya, sama yang di jalannya ramai-ramai sekali ya, seperti itu. Di Filipina tidak ada seperti itu. Oke, mungkin di Indonesia lebih ramai mungkin ya, karena dilihat dari mayoritas orang-orangnya sendiri Muslim gitu ya Kang. Iya. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau dari persamaannya sendiri mungkin Kang? Persamaannya tentang sama waktunya, waktu sahur, sama waktu iftar juga, atau itu persamaannya ya. Jadi buka puasa atau iftar di jam 6 sore saat zuhur, azan maghrib ya, dan sahurnya di jam 3 subuh mungkin ya startnya ya. Oke. Nah, itu dia. Tapi karena tadi ada perbedaan nih. Ada nggak sih yang membuat Kang Yahya ini kayak, oh begini ya, sehingga culture shock gitu, kayak mendengarkan orang subuh-subuh membangunkan sahur gitu, kayak oh di Indonesia seperti ini ya gitu. Iya, sebenarnya pertamanya saya kaget karena di kota saya tidak ada seperti itu. Tapi karena kita harus mengambil atau kita mengadaptasi seperti culture-nya. Jadi iya, saya bilang tidak apa-apa karena di sini juga itu bagus karena you will help those people who can't wake up early. Jadi mereka bisa bangun karena ada di masjidnya bilang sahur seperti itu. Iya. Sudah pernah melihat orang-orang berkeliling mungkin ya, atau mungkin lagi jalan-jalan lihat yang orang buka puasa ngabuburit, tahu ngabuburit sambil mencari bukaan, mencari makanan bukaan puasa. Kalau kita lihat di sini di sekitaran Geger Kalong kan mungkin Akang tahu sungguh ramai sekali gitu kan. Ramai sekali. Nah, kalau dari Akang sendiri gitu, bagaimana sih cara Akang mengatasi culture shock gitu, kayak ya tadi mendengarkan orang sahur kayak ya tapi dijalani aja. Nah, tapi dengan cara apa gitu? Karena
kita sebagai orang Muslim ya, Iya. jadi harus mengadaptasi seperti itu, seperti kulturnya. Jadi pertamanya saya kaget, tapi karena saya di sini belajar tentang agamanya juga, jadi saya di hati saya I just accept it in my heart. That's why sudah lama, sudah biasa juga, sudah terbiasa juga. Ya seperti itu. Dan mungkin hal tersebut juga bukan menjadi salah satu yang mengganggu mungkin ya, malah menjadi kayak faktor keunikan baru yang mungkin Kang Yahya alami dan mungkin bisa dibawa kita ketika nanti Kang Yahya pulang ke negara gitu kan. Bagaimana pengalaman Kang Yahya selama di Indonesia sendiri gitu. Nah, dari Kang Yahya sendiri di bulan Ramadan ini apakah ada suasana yang berbeda nggak sih di antara perayaan Ramadannya ya, perayaan Ramadan celebrate di Indonesia dan di Filipina gitu? Kalau tentang celebrationnya, mungkin hampir sama. Karena di Filipina juga salatul Eid-nya, salat berjamaah juga. Jadi sama juga. Ada setelah salatnya ada kumpul untuk makanan, untuk celebration. Jadi mungkin hampir sama. Sama. Iya. Dalam menjalankan proses tarawih juga mungkin? Iya, sama. Iya. Berjamaah gitu di masjid dan lain sebagainya. Di masjid ada juga muhadarah seperti itu. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Kang, mungkin banyak tradisi-tradisi yang tanpa kita sadari itu selalu ada di bulan suci Ramadan. Seperti misalkan petasan buat kembang api. Petasan itu apa Ya petasan itu. Petasan itu fire yang ramai gitu. Oh iya. Iya. Ada juga. Mungkin di Filipina tidak ada. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Tapi kalau misalkan perayaan seperti atau tradisi seperti ngabuburit gitu, mencari yang tadi seperti saya katakan mencari bukaan, makanan bukaan puasa, ada juga. Tapi bukan seperti di Indonesia karena di sini ramai sekali. Oke. Jadi intensitas keramaiannya nih si Upi dibandingkan dengan Filipina, Indonesia sendiri ramai gitu, khususnya Bandung ya Kang ya, yang Akang rasakan. Tapi sebelumnya nih Kang ngomong-ngomong di Indonesia sendiri kan Akang udah mau 3 tahun ya. Kota mana aja sih yang sudah Akang kunjungi gitu di Indonesia? Sudah pernah ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja juga. Ke Jogja juga. Tapi ada perbedaan nggak di Indonesia sendiri nih, perbedaan? Oh, di Bandung seperti ini, di Jakarta seperti ini gitu. Tentang cuacanya ada, tapi mungkin tentang orangnya sama tempatnya mungkin hampir sama. Iya. Seperti itu. Menurut saya. Ya, jadi ya namanya juga Indonesia mungkin ya. Jadi masih 11-12 gitulah intinya. Sama Filipina aja mungkin masih ada kesamaannya juga ya Kang ya, apalagi sama kota sendiri gitu. Tapi selama sudah 3 kali puasa mungkin ya Kang Yahya ini berpuasa di Indonesia, ada tidak sih hal yang dirindukan yang Akang sendiri waktu di Filipina rasakan gitu? Pertamanya saya udah rindu sama orang tua saya. Orang tua. Tentang halnya karena setelah sholat Eid itu kami berkumpul dengan keluarga, dengan teman. Jadi mungkin itu yang saya sudah rindu. Karena di sini saya susah untuk komunikasi dengan teman-teman saya di sini. Jadi mungkin ya halnya itu yang ada kumpul, ada makan bareng. Iya. Tapi saya penasaran nih Kang, kalau misalkan di Indonesia kan umumnya ya setiap Idul Fitri gitu kan, setelah sholat Id itu kan keluarga kumpul bersama dan juga saling bermaaf-maafan seperti itu, sampai mungkin ada anak kepada orang tua sungkem
tahu sungkem Kang? Iya. Ya yang kayak seperti itu. Nah, apakah hal tersebut juga demikian rupa bisa terjadi atau pernah ada di Filipina sendiri? Kalau di Filipina di orang tuanya hugs and kisses. Oh, Iya. yes, yes. Maaf juga ya ada. Ya, ya, ya. Iya. Ya, berarti sama-sama ya, Mm-mm. sama ya mungkin memeluk, menangis seru gitu kan, Iya. menangis haru gitulah, menangis haru gitu, Mas Biru. Nah, kalau Akang sendiri nih 3 kali puasa di Indonesia, sedangkan mungkin teman-teman pada yang di dalam kota ya di Indonesia sendiri mungkin mudik. Akang sendiri biasanya melakukan apa sih? Apalagi di bulan suci Ramadan, perayaan Lebaran itu tuh identik dengan kumpul keluarga. Nah, sedangkan Kang Yahya sendiri di sini sendiri gitu. Iya. Biasanya Kang Yahya melakukan apa? Sebenarnya saya bukan sendiri, ada orang Filipina juga yang belajar di UPI. Jadi celebrationnya setelah sholat kami berkumpul juga, masak-masak makanan, makan bareng juga. Kadang juga kami berkunjung dengan teman kami yang invite kami, ya seperti itu. Oke, berarti celebrate-nya atau perayaannya mungkin kalau dulu di Filipina bersama keluarga orang tua, tetapi di sini juga bersama keluarga yang satu daerah dan Iya. atau yang mungkin bersama teman-teman yang mengundang gitu kan ya. Jadi tidak menjadi hambatan sendiri untuk Kang Yahya ikut merayakan perayaan ini kan ya Kang. Tapi tadi berarti kalau misalkan merindukan orang tua, berarti hanya komunikasi secara virtual saja mungkin ya yang bisa Iya, dilakukan. betul. Oke. Nah, berbicara mengenai pengalaman nih Kang, aku mau tanya pengalaman yang paling berkesan mungkin ya dari Kang Yahya selama berpuasa di Indonesia sendiri gimana nih? Mungkin tidak ada perbedaannya ya. Puasa di sini dengan di Filipina tidak ada banyak perbedaannya. Jadi inilah yang lebih bagus di sini karena banyak sekali yang orang berpuasa yang kalau sudah berbuka ada banyak orang yang beli pembukaannya, ya seperti itu. Jadi mungkin menurut saya di Filipina, puasa di Filipina sama di Indonesia hampir sama. Hampir sama Iya. ya. Oke. Tentang kalau misalkan berbicara tentang pengalaman yang dirasakan oleh Kang Yahya sendiri setelah berpuasa di Indonesia, lebih kepada oke, karena mungkin sudah biasa di Filipina seperti ini jadi terbiasa, apakah ada yang harus disesuaikan kembali gitu? Mungkin Misalkan di Indonesia sendiri umum sering diajak misalkan teman-teman bukber, buka bersama di luar gitu-gitu. Nah, kalau dari Kang Yahya sendiri mungkin waktu di Filipina apakah demikian juga merayakan buka bersama, iftar di luar? di Filipina juga ada seperti itu. Ada beberapa masjid atau hampir semua masjidnya yang invite Oke. selain orang yang ayo ke sini, buka ke sini, iftar ke sini. Jadi ya tidak ada Iya. tidak ada perbedaan yang besar di sini dengan di Filipina. Oke. Iya. Nah, itu dia aktivitas UPI. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok gitu ya antara puasa di Indonesia sendiri dan juga puasa di Filipina, tempat negara asal Kang Yahya sendiri. Nah, Kang, tadi kan diceritakan ya kalau misalkan puasa di Indonesia banyak orang yang membangunkan sahur gitu kan. Terus juga banyak orang yang yang menyalakan kembang api untuk celebration gitu ya setelahnya gitu malam-malam gitu, atau juga orang-orang yang mencari bukaan gitu kan, untuk buka puasa. Nah, menurut Kang Yahya sendiri yang paling unik selama Kang Yahya melaksanakan puasa di Indonesia apa sih gitu? Mungkin yang paling unik ya, karena
orang di sini sopan sekali ya. Iya. Mungkin itu yang paling unik di sini karena di Filipina kalau orang-orangnya keras. Oke, Iya. orangnya keras. Jadi mungkin tidak ada yang orang yang there's not a lot of people who can say thank you to you, who will greet you. Oke. Seperti itu. Tapi di Indonesia hampir semua orang yang ayo Oh iya. seperti ini ya. Jadi mungkin itu yang paling unik di sini. Oke. Ya. Selama saya tinggal di sini di Indonesia. Oke, berarti salah satu keunikan yang mencolok gitu ya dibandingkan waktu dengan Filipina, mungkin keunikan keramahan Itu. masyarakat Indonesia sendiri. Nah itu dia Civitas UPI, kita patut mengapresiasi jika ya memang betul gitu masyarakat Indonesia sendiri memiliki intensitas keramahan dan kesopanan yang tinggi. Barusan dikatakan oleh Kang Yahya seperti itu. Nah, kalau menurut Kang Yahya nih kan sudah 3 kali puasa nih ya di Indonesia dan mengalami di berbagai kota-kota juga nih. Kayak misalkan iklim cuaca yang ada di Indonesia sendiri mempengaruhi semangat Akang berpuasa tidak sih? Kayak misalkan di kota Bandung dingin atau di kota Surabaya panas, itu mempengaruhi juga nggak sih Kang? Gitu. Kalau tentang puasa ya di Iya. sini di Bandung bagus kalau mau puasa di sini Oke. ya bagus karena cuacanya tidak terlalu panas ya, dingin tapi ya bukan terlalu dingin. Jadi kalau mau puasa tidak it won't it's not tiring in your body on your body. Jadi iya bagus cuacanya di sini. Oke. Menurut saya. Ya, karena juga di Bandung sendiri tidak panas mungkin ya, karena bisa dikatakan sejuk juga Iya. mungkin ya, yang mobilitas kitanya juga tidak menjadi yang seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan di Filipina sendiri mungkin dari tempat Akang tinggal, negara tempat Akang tinggal bagaimana? Kalau di tempat saya sendiri susah sekali kalau mau puasa ya. Kalau mau if you want to go somewhere, Ya. panas sekali. Oke. Ya, jadi susah untuk orang yang berpuasa karena haus. Oke, Ya. haus, dahaga, menahan selain menahan emosi, amarah juga kita harus menahan ini ya. Iya, badannya. Ya, badan juga, kesehatan tubuh, semangat tubuh gitu, itu juga mempengaruhi gitu. Oke. Tapi kan kalau misalkan dari soal, berarti tadi kan berbicara mengenai iklim cuaca, ada perbedaan juga kan antara Indonesia dan juga Filipina. Dimana tadi sebelum di belakang kamera juga kita sudah mengobrol kalau misalkan daerah tempat Kang Yahya tinggal ini juga dekat pantai ya Kang ya. Ya, jadi itu menjadi mempengaruhi juga terhadap intensitas semangat berpuasa mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam soal waktunya nih Kang, misalkan waktu sendiri tadi seperti kita sudah bahas sedikit ya, buka puasa di jam 6, kemudian sahur jam 3, imsak jam 4:30 gitu-gitunya, apakah serupa juga, sama juga atau bagaimana Kang? Iya, sama juga. Sama juga. Iya, tidak ada perbedaannya. Oke, sama juga ya berarti. Tapi kalau misalkan waktu bertarawih nih, kalau di Indonesia kan sesudah sholat Isya nih biasanya ya kalau di masjid-masjid. Kalau misalkan di Filipina sendiri seperti apa Kang? Di Filipina juga sama. Setelah tarawih ada orang yang berbicara tentang Ramadan, terus setelah itu sholat tarawih. Oke. Iya. Oke. Nih berkaitan dengan, ada nggak sih Kang hal apa yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Filipina gitu, dan begitu juga sebaliknya saat menjalankan ibadah puasa? Mungkin hampir sama ya. Hampir sama ya. Iya. Mungkin tadi ya berkaitan dengan saat membangunkan sahur mungkin ya. Iya, seperti itu itu, aja. seperti itu ya. Tapi karena mungkin mayoritas di Filipina bukan muslim ya Kang ya. Apakah kan kalau misalkan di Indonesia sendiri ya Kang ya, orang yang tidak melaksanakan puasa pun kadang-kadang saking menghargainya gitu, jadi
ya tidak mengkonsumsi makanan di depan orang yang berpuasa seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di Filipina sendiri, apakah ya orang puasa semuanya terbuka gitu? Terbuka untuk makan dan minum, tidak sembunyi-sembunyi gitu. Kalau di kota saya mungkin ya seperti itu. Banyak beberapa orang yang ya tidak ada apa ya, they don't mind you even if Oke. you're fasting. Iya, Ya. yes. Jadi makan di depan kamu, Oh. ya seperti itu. Ya karena juga berbalik lagi kan, mayoritas di sana kan bukan muslim juga, jadi umum lah ketika kita berpuasa masih melihat orang-orang yang makan di restoran atau sebagainya mungkin. Nah kalau di Indonesia sendiri mungkin ada memang restoran yang buka di siang hari gitu kan, masih ada, tapi masih menghargai dengan menutup dengan tirai seperti itu. Nah, berbicara mengenai kesan nih Kang, bagaimana sih kesan dari Kang Yahya ini saat melakukan ibadah puasa di Indonesia? Apalagi waktu pertama kali puasa kan bukan di Bandung ya Kang ya? Nah, gimana tuh Kang? Kesan itu apa lagi? Kesan itu impression. Oh iya. Ya. Kalau pertamanya saya merindu dengan orang tua saya. Yeah. I miss my family when I first came here. I first celebrate my my Ramadan here because itu yang pertama kali saya terpisah dengan keluarga saya. Jadi bagaimana ya? Setelah itu ya sudah terbiasa. Karena ada banyak teman juga yang bilang gak apa-apa, jangan rindu-rindu. Kami keluargamu juga di sini. Ya seperti itu. Berarti teman-teman juga mengayomi juga kan, ikut menemani, merangkul juga. Jadi seakan-akan Kang Yahya sendiri tidak merasakan kesepian gitu kan. Oke. Tapi kalau misalkan kesan pertama yang mungkin impression pertama dari Kang Yahya sendiri saat tiba-tiba puasa pertama di Indonesia, oh saya sudah menemukan ini di Indonesia, tapi waktu saya di Filipina mungkin saya tidak merasakannya atau mengalaminya gitu. Waktu pertama kali puasa berarti di kota mana nih Kang? Di kota Surabaya. Oh saat pelatihan bahasa Indonesia itu ya, oke. Ada tidak perbedaannya atau impression? Mungkin ya seperti saya bilang tadi, itu impression saya pertamanya saya kangen dengan keluarga saya, karena itu yang pertama kali saya puasa terpisah dengan keluarga saya. Tapi ya karena saya belajar di sini, jadi harus sabar. Iya harus sabar. Tapi kalau misalkan untuk mempersiapkan menu bukaan gitu Kang, itu tuh waktu pertama kalinya apakah saya mau mencoba makanan Indonesia? Pertama kali saya di sini, seperti itu. Saya mau coba nasi goreng di sini. Nasi goreng di sini, nasi goreng, sama apa lagi ya? Yang ayam geprek. Oh, ayam geprek. Di sana ada ayam geprek kah, Kang? Atau di Filipina tidak ada. Jadi hal baru juga yang mungkin Kang Yahya temui ya. Oke. Berarti ada perbedaan nggak sih Kang? Maaf kalau misalkan mau bertanya soal makanan gitu kan. Ada perbedaan nggak sih Kang dari soal makanan? Dari makanan ada. Makanan berbeda. Kalau nasi goreng di sini untuk malam ya. Malam. Ya di Filipina itu untuk pagi breakfast gitu kan. Iya, breakfast. Oke. Jadi saya itu weird untuk saya. Weird karena di Filipina kalau mau makan nasi goreng pagi aja. Tidak ada malam. Tapi di sini untuk malam. Iya, di sini banyak tukang nasi goreng yang bukannya itu dari sore atau bahkan maghrib sampai subuh ya. Iya, kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari makanannya kayak karena makanannya kurang cocok nih dengan lidah Kang Yahya atau bagaimana nih? Atau karena kita sama-sama dari Asia Tenggara jadi pertama kalinya di Surabaya ya. Karena orang Indonesia suka sekali makan tahu sama tempe. Oh iya. Di Filipina tidak ada seperti itu. Tidak ada. Iya, jadi sampai sekarang saya tidak bisa makan tahu sama tempe. Oh, tidak bisa. Kecuali
tahu yang goreng, yang crispy. Oh, tahu Iya. goreng crispy. Ya. Jadi susah sekali untuk pertama kali. Pertama kali. Iya, jadi makan aja yang ayam goreng. Iya. Ayam goreng ya mungkin umum di Filipina juga ya. Yang Oke. ada di Filipina juga. Tapi ayam gorengnya mungkin rasanya beda juga. Oh, berbeda. Di sini biasanya pakai bumbu kencur, bumbu kunyit. Itu bumbu apa? Yang kuning seperti Oh, iya. ya, yang Itu kuning kan. kuning. Di Iya. sana juga sama. Tidak. Oh, tidak. Mm-mm. Tidak. Jadi itu perbedaannya. Perbedaannya. Tapi untuk sampai sekarang mungkin sudah beradaptasi ya. Iya, sudah. Hanya saja tadi terbatas dengan tahu tempe, tidak semua iya. olahan tahu tempe Kang Yahya bisa mengkonsumsinya ya. Iya. Tapi bagaimana first impression Kang Yahya makan ayam geprek ini Kang? Pedas sekali. Pedas sekali ya. Oke. Iya, itu first impression saya pedas sekali. Pedas sekali. Iya. Karena di Filipina orang-orang di situ tidak ada sih yang mau makan pedas, tapi bukan pedas seperti Indonesia. Oke. Jadi di sini mungkin level 3 di sini, di Filipina Biasa level saja. 1 di Filipina itu tidak ada di sini. Jadi Oh. tidak perasaan untuk orang Indonesia. Oh, tidak ada Seperti itu. rasanya bagi orang Indonesia karena Iya. mungkin tingkatan kepedasan di Indonesia melambung Iya. gitu. Itu Oke, seperti oke. itu. Tapi enak Kang, enak. Iya, Ya, enak. sebulan puasa ini sudah udah delivery geprek lagi. Sudah? Iya, Oh, sudah. kayaknya itu menjadi salah satu makanan favorit Kang Yahya ya sepertinya. Iya, sepertinya. Oke, Kang Yahya. Selama Kang Yahya berpuasa di Indonesia sendiri kan hampir 3 kali puasa gitu kan. Ada nggak sih hal yang istimewa yang mungkin sangat-sangat dirasakan oleh Kang Yahya, spesial gitu kan, selama berpuasa di Indonesia, 3 kali puasa di Indonesia, yang mungkin Kang Yahya tidak temui gitu, tidak dapat Kang Yahya rasakan di Filipina? Mungkin apa ya? Yang keramahan orang di sini. The affection that the people Oke, give. oh, itu dia. Iya. Karena di sini banyak sekali yang orang sopan. Iya, mungkin itu yang lebih istimewa Oke. menurut saya. Oke. Ya, banyak teman-teman saya yang sepertinya bilang gak apa-apa, tidak jangan kangen-kangen, kami keluargamu juga di sini. Iya. Seperti itu. Oh, itu dia. Jadi hal yang paling berkesan dan sangat spesial mungkin yaitu tadi kembali keramahan gitu Iya. kan, keramahan orang Indonesia sendiri yang mungkin membuat Kang Yahya ini sangat-sangat merasa nyaman tinggal di sini seperti itu. Tapi kalau Kang Yahya sendiri sebelumnya apakah sudah pernah ke luar negeri dari Filipina atau atau baru ini ke Indonesia gitu? Baru ini ke Indonesia. Indonesia. Iya. Dan sudah merasakan perbedaannya ya antara ini. Tapi kalau misalkan nanti Kang Yahya pulang ke Filipina, apakah akan kangenkah ke Indonesia? Iya, Gitu. mungkin. Mungkin, Iya, oke. Saya kangen karena mungkin saya masih ada 3 tahun di sini, jadi masih Oh lama. ya, Iya. lumayan ya berarti Iya. sampai 2020 5. 2025. Oke. Iya. Keren sekali. Ya, aku juga sebenarnya bukan orang Bandung ya Kang ya, tapi mau pulang ke tempat tinggal asal pun berat sekali karena aku sendiri sangat-sangat nyaman gitu ya benar. ditinggal di Bandung gitu. Kalau bisa sih kalau udah punya keluarga pinginnya tinggal di Bandung seperti itu ya. Mungkin barangkali Kang Yahya nanti menemukan seseorang mungkin yang mungkin nanti bisa kembali lagi untuk visit berkunjung lagi ke Indonesia lain waktu. Oke, jangan sampai melupakan itu. Oke. Dari Kang Yahya, kan Kang Yahya tadi berkali-kali mengatakan rindu gitu kan, sebenarnya rindu dengan suasana Filipina gitu kan, apalagi dengan orang tua gitu. Ada nggak sih hal yang yang diinginkan ada saat ini di sini gitu, tapi tidak bisa karena ya tadi hanya bisa dirasakan di Filipina seperti itu? Yang paling mau sekarang ya, Iya. mau keluarga saya. Oh, keluarga. Iya. Oke. Especially my parents, karena saya sudah kangen sekali dengan mereka. Oke. Ya,
I want to hug them. Ya, I want to tell them that I love them. Ya, tapi karena mungkin halnya susah, karena jauh juga, jadi tidak bisa seperti itu. Oke. Iya. Memang ya keluarga itu the one and only mungkin ya bagaimana lagi mungkin di sini juga Kang Yahya mengejar cita-citanya, mengejar impiannya gitu kan untuk melakukan studi di UPI sendiri seperti itu. Ya semoga nggak apa-apa, semoga lancar dan bisa bertemu secepatnya gitu ya dengan keluarga gitu. Oke, amin. Terakhir nih Kang dari aku, last gitu, oke. Bagaimana pandangan Kang Yahya gitu saat melakukan ibadah puasa di Indonesia gitu, khususnya di Bandung. Pandangan tuh seperti kayak di Bandung sendiri atau mungkin di Indonesia sendiri lebih ramai, lebih meriah atau lebih sepertinya ada hal-hal yang seharusnya tidak harus deh atau seperti apa seperti itu. Kalau menurut saya ya mungkin tidak ada. Iya, tidak ada. Karena saya bilang tadi hampir sama. Puasanya di sini sama di Filipina. Jadi mungkin tidak ada menurut saya. Oke, mungkin terakhir ada closing statement dari Kang Yahya untuk Sivitas UPI semuanya, apalagi buat teman-teman yang sama-sama istilahnya dari luar negeri juga dan sedang mengembara gitu kan di Indonesia. Adakah closing statement untuk teman-teman? For my friends and family, I love you all. And for all the watchers of this program, if you want to study here in Indonesia, I recommend UPI. UPI is one of the best university when it comes to education. So when you go here or when you come to Indonesia, if you want to study here, just come here in UPI. I will meet you here, inshallah. Amin. So that's all. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak ya Kang Yahya. Itu dia tadi kata Kang Yahya. Kang Yahya sangat merekomendasikan buat Sivitas UPI semuanya, atau mungkin teman-teman di luar Sivitas UPI yang penasaran gitu ya dengan suasana di Indonesia sendiri atau mungkin suasana di kampus Universitas Indonesia gitu. Oke, Kang Yahya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih. Thank you so much sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya pada hari ini di sela-sela kesibukannya, di sela-sela kegiatannya gitu, sampai kita bisa bersilaturahmi di sini ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Oke. Nah, itu dia Sivitas UPI, perbincangan kita hari ini bersama Kang Yahya, salah satu mahasiswa mancanegara yang melakukan ibadah puasanya di Bandung. Menarik bukan? Tentunya hal ini menjadi batu loncatan kita ketika mendengar sebuah pengalaman dari seseorang yang mungkin memiliki pengalaman yang jauh, karena beliau berasal dari luar mancanegara, yaitu di luar UPI gitu ya, maksudnya berasal dari Filipina seperti itu. Oke, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat memotivasi teman-teman semuanya dan juga dapat membangun semangat kita untuk semakin berpuasa gitu kan sampai tamat. Oke, itu dia bincang-bincang ringan pada hari ini. Saya Alivia pamit undur diri dan jangan lupa untuk menonton episode Bibir Bincang-bincang ringan selanjutnya. Saya Alivia pamit undur diri. Dadah.